Real Madrid kena remontada. Dan untuk fans Real Madrid, tolong sampaikan, sampai jumpa untuk La Liga. Yap, dengan kemenangan Barcelona ini, selisih Barcelona dengan Real Madrid di klasemen itu 7 poin. Ya, 7 poin dengan sisa pertandingan itu 3 pertandingan. Jadi, bisa dikatakan secara calculate memang harusnya masih ada peluang, tapi dengan catatan Barcelona kalah terus dan Madrid menang terus. Tetapi sangatlah mustahil kalau kita melihat lini depan Barcelona yang luar biasa. Kita akan ulas ya review pertandingan tadi malam. Barcelona 4, Real Madrid 3. Di awal babak 2 gol langsung didapatkan oleh Real Madrid. Ya, sebelum membahas kita ulas dulu susunan startingnya, di mana tidak ada perubahan ya, terutama di Barcelona dengan match terakhir mereka waktu leg kedua lawan Inter. Tidak ada perubahan, depannya tetap Ferran Torres. Terus di Real Madrid bek tengah Asensio dan Tchouaméni di bek tengah, kirinya ada Garcia, kirinya ada Vazquez, kipernya Courtois, 2 pemain pivotnya Valverde dan Dani Ceballos, 3 pemain Bellingham, Güler, dan Vinicius, depannya adalah Mbappe. Oh, nggak tahu saya mau ngomongin apa ya, karena kelihatan banget di sini depannya Madrid itu buntu kalau saya lihat. Belakangnya Madrid itu kopong banget ya, kopong banget ya. Memang bisa mencetak gol 2 menit awal dan itu murni kelemahan Barcelona di mana high itu ya, high defense. Karena itu kan korelasi lurus lah ya dengan mereka pressing di depan ya. Otomatis kalau mereka melakukan pressing di depan ya otomatis defense-nya harus ngikutin. Kalau enggak defense-nya di belakang, pressing-nya ke depan, berarti kan ada gap nih. Ini bisa dimanfaatkan oleh tim lawan. That's why mereka high defense gitu. Ya berarti make sense kalau dia banyak lawannya yang sering melakukan terobosan atau long ball dari belakang langsung ke-bypass di lini tengahnya Barcelona gitu. Karena mereka kan dominan banget di lini tengah ya. Ada Frenkie de Jong, Olmo, Pedri, ini mobile banget di tengah ini. Jadi kekuatan di tengah mereka itu sangat bagus, makanya banyak lawan itu entah itu melakukan long ball atau di kayak Inter ya, di mana Marcus Thuram dan Lautaro ke tengah, flanknya yaitu Di Marco dan juga si Dumfries ring overlap, make sense itu. Dan ini terjadi di match ini lagi ya, Barcelona lawan Madrid. 2 gol langsung Mbappe, penalti terus tambah menit 14, gol terus Barcelona memperkecil lewat Eric Garcia, lewat sepak pojok, dan ini terlihat ya di mana Ferran Torres itu bisa melakukan, kayaknya Ferran Torres ya, melakukan sundulan ke belakang. Banyak pemain belakangnya Barcelona itu ball watching padahal itu kan di lini belakangnya rapat banget dan itu ball watching kelihatan banget. Dan sama seperti di gol keduanya ya, Yamal yang bisa di pojok bebas banget. Pemainnya itu bisa menggiring, kalau nggak salah Pedri ya, berhasil menggiring dulu terus umpan, terus berhasil melakukan umpan ke Yamal ya. Itu kelihatan banget di mana siapa ya namanya ya, kalau nggak ya Yamal bebas dalam melakukan shoot, dan itu murni bahwa ya mereka ball watching aja ngeliatin pemain-pemainnya si Barcelona. Itu menunjukkan bahwa Madrid itu tidak punya sistem dalam lini pertahanan kalau saya melihat. Terutama tidak ada, tukang pukulnya di tengah, terutama tidak ada tukang pukulnya di tengah. Kalau saya melihat di situ sih. Itu kelemahan dari, Madrid ya, yang membuat babak pertama aja udah 4-2, udah 4-2. Bahkan Rafinha mencetak gol, gol ke berapa ya, pertamanya Rafinha kalau nggak salah yang me mengambil pemainnya Barcelona nomor 17, saya lupa, apakah Asensio atau Ceballos atau siapa ya, nomor punggung 17 itu melakukan ya
dapat diambil, ya udah, terus dapat di intercept, langsung golnya si Raphinha ya. Dan ini menunjukkan bahwa bahkan kalau nggak salah gol terakhirnya si Fermin itu gol sih, itu murni gol, tuh. Terus akhir babak pertama waktu sebelum golnya Raphinha, Mbappe kan sempat mencetak, eee, apa ya, through pass ke Bellingham, Bellingham melakukan umpan ke Mbappe, Mbappe terjatuh di kotak penalti. Madrid pengennya penalti, tapi menurut saya nggak penalti, tapi wasit mengategorikan itu offside. Harusnya itu nggak offside, itu onside banget, itu nggak offside, tetapi nggak penalti juga. Kenapa? Karena terlihat banget itu Mbappe diving ya, si tackle-nya Frankie de Jong itu udah ditarik kakinya, nggak kena dan dia jatuh. Ya itu menurut saya nggak penalti, ya meskipun terhitung offside, tapi ya aneh banget wasit ini, aneh banget. Wasit ini terlalu banyak kontroversi sih menurut saya. Dan ya, Fermin tuh harusnya gol sih, terakhir tuh harusnya gol. Nah dari situ kita sudah tahu ya bahwa kelemahan di Madrid itu kalau saya melihat ada macam-macam. Kalau nanti musim depan bek kanan kan sudah dapat tuh si TAA. Nah tinggal menurut saya ada 2 3 lah, butuh 3 pemain menurut saya, 3 pemain yang harusnya itu dimiliki oleh si Madrid untuk kalau mainnya seperti mungkin Xabi Alonso ya 3-4-3 mungkin, ya mungkin 3-4-3. Jadi satu pemain di tengah itu kan sudah pasti milik Bellingham ya, udah pasti milik Bellingham. Nah tandemnya Bellingham ini siapa? Karena Bellingham ini tugasnya back to box, ya mirip, Declan Rice lah kalau di Arsenal menurut saya. Nah, satu pemain ini harus tipenya sebagai, destroy atau penghancur atau ya, pivot ya, defensive midfielder. Nah, ini siapa gitu. Atau kalau mau main 4-3-3, main 3 di tengah, ya Bellingham butuh box, satunya DM, satunya ini mungkin Arda Güler. Tapi kalau Arda Güler doang yang kalau dia cedera, nah siapa penggantinya? Nah, ini harus ada kreativitas juga. Tuh 2 pemain, butuh pemain DM, butuh pemain kreatif, satu, terus sama satu lagi yang terpenting adalah di tengah. Percaya saya Sensio oke, untuk masa depan 22 tahun oke. Terus masih ada Alaba memang, masih ada Alaba eee, di back meskipun cedera, terus ada Militao, terus ada Rudiger, tapi butuh pemain bek tengah lagi, butuh pemain bek tengah. Bek kanan kan udah TH ya udah kirim mungkin, nah itu nanti siapa 3-4-3 kalau main, Xabi Alonso 3-4-3 ya butuh 3 back ya, ini nanti siapa center back-nya, gitu. TAA mungkin dari kanan, kirinya kan belum ada tuh. Depan menurut saya Mbappe, Vini, dan Rodrigo itu sudah layak sih, udah layak. Pertanyaannya kenapa si Ancelotti jarang banget masang Rodrigo, ya nggak tahu juga sih kenapa sih, kenapa jarang banget dia main sebagai starting ya, atau apakah ada gesekan antara Mbappe, Vini, dan Rodrigo, we never know. Itu untuk Real Madrid, dan kembali lagi, tolong sampaikan pesan ke fansnya untuk ya sampai jumpa La Liga dan harus merelakan musim ini tanpa gelar. Kalau untuk Barcelona yang perlu dimainkan adalah goalgetternya siapa kalau Lewandowski cedera, itu sih. Kalau ini oke, Ferran Torres oke, bisa jadi pemantau dan ini hari ini lawan Madrid 3 assist ya, tapi buat the next-nya, nah itu siapa lagi itu? Nah itu butuh lagi satu itu. Karena penggantinya Olmo kan udah ada. Oke, si Fermin bagus banget ya. Sama back tengah sih tetap. Tengah butuh ya. Pau Barsi terlalu muda, Inigo Martinez itu terlalu emosional dan too old, dia 33 tahun, jadi butuh back juga sih. Ya, terus ya mungkin itu sih, sama back saya perlu dapat itu, tapi tidak prioritas sih. Prioritasnya menurut saya striker dan back tengah untuk Barcelona. Jadi itu, dan selamat untuk Barcelona gelar kedua musim ini meskipun belum, masih ada chance untuk Madrid, tapi ya sudah 98% saya bisa katakan Barcelona pasti juara La Liga. Karena ini gelar keduanya setelah Copa del Rey. Selamat dan selamat menikmati juga untuk Real Madrid musim ini.
tanpa gelar. Berarti akhir perpisahan Ancelotti yang kurang baik musim ini.